Hai guys, pernahkah kalian mendengar tentang PPh pasal 26? Pajak ini sangat penting loh, terutama untuk subjek pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Yuk kita bahas! Pada video ini akan dibahas mengenai definisi PPh pasal 26, subjek, objek, tarif, mekanisme pemotongan, pengecualian PPh pasal 26, pelaporan dan pembayaran, sanksi dan pelanggaran, serta contoh kasusnya. Apa sih PPh pasal 26 itu? Pajak penghasilan pasal 26 atau biasa disebut dengan PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya adalah subjek pajak PPh pasal 26. Subjek pajak dalam PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau WPLN yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia. Subjek PPh pasal 26 terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah orang pribadi, yaitu individu yang tidak berdomisili atau tidak tinggal di Indonesia, dan individu yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan terakhir. Kategori yang kedua adalah badan usaha, yaitu perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu, perusahaan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik yang memiliki bentuk usaha tetap maupun yang tidak. Dan perusahaan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa menjalankan usaha secara langsung di Indonesia, misalnya melalui dividen, bunga, atau royalti. Berikutnya adalah mengenai objek PPh pasal 26. Objek dari PPh pasal 26 diantaranya yang pertama adalah dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan juga kegiatan. Yang kelima, hadiah dan juga penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. Yang kesembilan, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Kita lanjut ke tarif dari PPh pasal 26 di Indonesia. Nah, tarif umum dari PPh pasal 26 ini adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto dan tarif ini bersifat final. Tarif ini dikenakan pada penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak luar negeri seperti dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, penghargaan, serta keuntungan lainnya. Namun, tarif ini dapat berbeda jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara wajib pajak luar negeri tersebut. Dalam kasus P3B, tarifnya bisa lebih rendah, bahkan hingga 0%, tergantung pada ketentuan perjanjian tersebut. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Yuk, simak ilustrasi berikut ini. Ini Sean. Ia adalah seorang warga negara asing berkebangsaan Inggris dan ia tinggal di Indonesia kurang lebih selama 178 hari dalam 1 tahun terakhir. Nah, dia mengikuti ajang pencarian bakat Jaktim Idol di sela-sela kesibukannya. Sebelumnya Jaktim Idol itu adalah merupakan suatu ajang pencarian bakat terkeren sejaktim. Nah, dia keren banget nih, bisa meraih juara 1.
Nah, sebagai winner dari Jaktim Idol, Sean berhak mendapatkan hadiahnya berupa mobil kece keluaran tahun terbaru. Nah, Sean pun sangat senang dong mendapatkan hadiah mobil atas juaranya tersebut. Di sela Sean sedang merayakan kedatangan mobil barunya itu, datanglah kru dari Jaktim Idol dan juga Susan. Nah, mereka datang untuk memberitahukan informasi terkait pajak yang telah dikenakan atas hadiah mobil tersebut. Karena PPh Pasal 26 memang dikenakan untuk WNA yang wajib pajak luar negeri. Maka informasi ini harus diberitahukan kepada Sean karena PPh Pasal 26 atas hadiah tersebut sudah langsung dipotong sebelum mobil itu sampai ke rumah Sean. Susan berkata kepada Sean, "So, from this gift you has been taxed PPh Pasal 26 with a rate 20% and your car value was same as the market value of that car in Indonesia, Mrs. Sean." Sean yang merupakan seorang warga negara asing tentunya sangat kaget dan berkata kepada Susan, "Oh my god, why can that happen? Even I'm a foreign, why still must to have been taxed?" Sambil sedikit pusing dan berlagak bingung. Susan sebagai karyawan pajak pun harus menjelaskan seinformatif mungkin mengenai pengenaan PPh Pasal 26 ini, siapa saja subjeknya, apa saja objeknya, dan diatur di mana hal ini tercantum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan telah diperbaharui dan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Serta hal ini juga tercantum dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemotongan PPh Pasal 26. Setelah menyaksikan ilustrasi yang telah disajikan, sampailah kita kepada mekanisme pemotongan PPh Pasal 26 pada pemberian hadiah. Nah, yang pertama itu, kita harus mengidentifikasi penerima hadiah. Sebagai pemotong pajak atau penyelenggara atau penerima hadiah, harus memastikan bahwa penerima hadiah adalah benar-benar wajib pajak luar negeri. Lalu yang kedua, perhitungan pajak. Pajak dihitung berdasarkan tarif 20% dari bruto hadiah yang diberikan. Misalnya, jika hadiah berupa uang tunai, pajak dihitung dari jumlah uang tersebut. Lalu, apabila hadiah berupa barang, misalnya mobil ataupun elektronik, nilai hadiah dihitung berdasarkan harga pasar barang tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya pemotong pajak. Pajak langsung dipotong oleh pemberi hadiah sebelum hadiah diserahkan kepada penerima. Lalu, penyetoran ke kas negara. Sebagai pemotong pajak, wajib untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi ataupun kantor pos menggunakan kode setoran pajak PPh Pasal 26. Lalu yang terakhir yaitu pelaporan. Pemotong pajak wajib untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 tersebut dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPh Pasal 26 yang dilaporkan ke kantor pajak. Berikut adalah mekanisme dari pemotongan PPh Pasal 26 atas pemberian hadiah. Namun, mekanisme ini hampir sama dengan mekanisme pemotongan PPh Pasal 26 kepada bunga, dividen, ataupun imbalan jasa. Selanjutnya kita masuk ke materi pengecualian. Tidak semua penghasilan wajib pajak luar negeri dikenakan PPh Pasal 26 loh. Ada pengecualiannya. Misalnya, kalau penghasilan diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Syaratnya, wajib pajak ini harus menyerahkan dokumen COD yang masih berlaku. Lalu, penghasilan seperti sumbangan, warisan,
dan hibah tertentu juga dikecualikan, karena ini bukan objek pajak sesuai aturan. Terakhir, penghasilan yang didapat oleh bentuk usaha tetap atau BUT juga tidak kena PPh pasal 26. Pajaknya dihitung pakai aturan yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke materi pelaporan dan pembayaran pajak. Pertama, pihak yang memberi penghasilan di Indonesia harus memotong pajak dari penghasilan bruto wajib pajak luar negeri. Pajak ini harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu, untuk pelaporan pajaknya, gunakan aplikasi eBupot. Apa itu aplikasi eBupot? Aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat bukti potong. Kalau kamu pemotong pajak yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, kamu wajib memakai aplikasi ini. Kalau kamu menggunakan tarif sesuai P3B, jangan lupa lampirkan COD yang masih berlaku saat melapor. Tanpa ini, tarif khusus nggak bisa dipakai. Dan juga laporan PPh pasal 26 ini harus selesai paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sanksi dan pelanggaran PPh pasal 26. Nah, bagi pemungut atau pemotong pajak, kewajiban perpajakan meliputi yang pertama, memungut atau memotong pajak yang terutang, yang kedua, menyetor pajak tepat waktu, dan yang ketiga, melaporkan pajak bulanan secara rutin. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP akan dikenakan. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pemungut atau pemotong pajak. Yang pertama, sanksi bunga untuk keterlambatan penyetoran pasal 14 ayat 1 bersama-sama pasal 19 ayat 1 UU KUP. Yang kedua, denda karena tidak melaporkan pajak bulanan pasal 7 UU KUP. Yang ketiga, SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk pajak yang tidak dipungut atau disetor ditambah dengan bunga pasal 13 ayat 2 UU KUP. Yang keempat, kenaikan sanksi jika tidak melapor dan tidak membayar setelah teguran pasal 13 ayat 3 UU KUP. Dan yang kelima, sanksi tambahan untuk data baru yang menunjukkan pajak lebih besar dari yang telah dilaporkan pasal 15 ayat 2 UU KUP. Nah, bagi wajib pajak yang membayar sendiri PPh finalnya, seperti perusahaan real estate, pelayaran, atau persewaan tanah dan bangunan, berikut sanksinya. Yang pertama, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran. Yang kedua, denda jika tidak menyampaikan laporan bulanan. Dan yang ketiga, SKPKB untuk kekurangan bayar dalam laporan bulanan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan kekurangan pajak dalam 1 tahun, wajib pajak akan menerima SKPKB untuk 1 tahun pajak yang ditambah dengan bunga. Jika ada data baru yang belum terungkap, maka SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan akan diterbitkan lengkap dengan sanksi administrasi kenaikan. Nah, untuk wajib pajak yang tidak wajib melapor bulanan, sanksi meliputi yang pertama, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, yang kedua, SKPKB untuk kekurangan bayar dalam 1 tahun, dan yang ketiga, SKPKBT jika ada data baru yang menunjukkan kekurangan bayar lebih besar. Penggunaan formulir untuk penerbitan STP atau Surat Tagihan Pajak, SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diatur sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Formulir tersebut harus dilengkapi dengan cap PPh final untuk membedakan jenis pajak yang dikelola. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh kasus dari PPh pasal 26. Untuk contoh kasus yang pertama, PKP BUT di Indonesia 2022 yaitu sebesar 17 miliar 500 juta rupiah. Untuk pajak penghasilannya, 22% dikalikan dengan 17 miliar 500 juta rupiah, maka didapatkan hasil 3 miliar 850 juta rupiah. Maka PKP setelah pajaknya adalah sebesar 13 miliar 620 juta rupiah. Jadi PPh pasal 26 terutangnya adalah 20% dikalikan dengan 13 miliar 620 juta rupiah, maka didapatkan hasil sebesar 2 miliar 730 juta rupiah. Untuk contoh kasus yang kedua, PTA membayar gaji pegawai asing sebesar 4.000 US dollar dengan kurs sebesar 11.500 rupiah per dolar US. Hitung PPh pasal 26 dan buat jurnalnya.
Jadi, PPh pasal 26 terutangnya adalah 20% dikalikan dengan 4.000 US dollar dikalikan lagi dengan 11.500 rupiah, maka didapatkan hasil sebesar 9.200.000 rupiah. Untuk jurnalnya, yaitu beban gaji sebesar 46 juta rupiah di debit, lalu hutang PPh pasal 26 sebesar 9.200.000 rupiah di kredit, dan kas sebesar 36.800.000 rupiah di kredit. Selanjutnya, untuk contoh kasus yang ketiga, PT Duta Bangsa membayar royalti sebesar 600 juta rupiah kepada Microsoft Ltd, wajib pajak luar negeri, untuk royalti penggunaan software selama 6 tahun. Hitung PPh 26 dan buat semua jurnal terkait. Jadi, untuk PPh pasal 26 terutangnya adalah 20% dikalikan dengan 600 juta rupiah, yaitu sebesar 120 juta. Untuk jurnalnya yaitu royalti dibayar di muka sebesar 600 juta rupiah di debit, lalu hutang PPh pasal 26 sebesar 120 juta rupiah di kredit, dan kas sebesar 480 juta rupiah di kredit. Dan jurnal pembayaran PPh 26 ke kas negaranya yaitu hutang PPh pasal 26 sebesar 120 juta rupiah di debit, dan kas sebesar 120 juta rupiah di kredit. Dan untuk jurnal amortisasi setiap tahunnya yaitu biaya royalti sebesar 100 juta rupiah di debit, dan royalti dibayar di muka sebesar 100 juta rupiah di kredit. Dan untuk 100 juta rupiahnya ini didapatkan dari 600 juta rupiah dibagi dengan 6 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia dengan tarif umum 20% kecuali diatur lain oleh P3B. Pajak ini mencakup penghasilan seperti dividen, bunga, dan royalti yang dipotong oleh pemberi penghasilan di Indonesia dan dilaporkan melalui Ibu Pot. Mekanisme pengecualian dan sanksi berlaku untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan aturan. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai PPh pasal 26. Apakah kalian sudah lebih paham mengenai PPh pasal 26 ini? Jangan lupa untuk patuhi aturan pajak karena membayar pajak adalah bentuk cinta pada negeri. Sekian dari kami, terima kasih.